Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Kitab Tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Thayyibur Ali Wafa Sumenep. Qala Allah Ta'ala, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara." Al-ayah. Mathaluhum, perumpamaan mereka, itu di sini mubtada. Kamathalil ladzi, itu seperti perumpamaan orang istauqada yang menyalakan, auqada. Maksudnya di sini adalah auqada. Jadi istaf'ala yang maknanya atau faedahnya sama dengan af'ala. Nah, kalau ini perbedaannya sih cuma dari segi usaha ya. Kalau istauqada itu biasanya berusaha menyalakan. Kalau auqada menyalakan. Jadi di sini lebih kelihatan usahanya itu. Nah, seperti orang yang menyalakan naron, api, ini menjadi maf'ul bihnya, fi dzulumatin atau fi dzulmatin, di dalam kegelapan. Nah, falamma adza'at, maka ketika api itu telah menerangi ma haulahu, sekitarnya itu, apa-apa yang ada di sekitar api, di sekitar alladzi itu ya. Dhahaballahu bi bimana adhaba ya. Dhahaballahu binurihim, Allah menghilangkan atau membuat pergi ya. Membuat pergi kan menghilangkan. Allah melenyapkan, menghilangkan cahaya mereka. Nah, hum langsung merujuknya kembali ke sini, masaluhum. Atfa'ahu, yaitu maksudnya Allah meniup atau memadamkan, memadamkan apa tadi, cahaya tadi. Allah memadamkan cahaya itu. Watarokahum, dan Allah meninggalkan mereka fi zulumatin, di dalam kegelapan, kegelapan. Nah, ini bentuknya jamak ya. Wa jumi'at az-zulumatu, dan di jamaknya lafal zulmah itu bi'tibari zulmatil laili, dengan ibarat, dengan uh, penjelasannya atau ibaratnya dari di jamaknya zulmat ini adalah zulmatil laili, kegelapan malam. Wa wa zulmati tarakimil ghamami fihi, dan kegelapan banyaknya atau akumulasi dari mendung di dalam malam itu. Sudah malam, kemudian banyak mendungnya tebal-tebal di dalam malam itu. Wadul matin tifa'in nari, dan kegelapan padamnya api. Wadulumatul munafiqina dzulmatul kufri. Nah, jadi wa dzulumatin nifaqi wa dzulumati yaumil qiyamati au dzulmatid dhalali. Nah, di sini ya kita kita ekspos satu persatu. Tadi kan diibaratkan kenapa kok dibuat redaksi ini jamak, dalam gelap-gelap atau dalam kegelapan yang banyak. Itu karena diibaratkan kayak gelapnya malam ditambah gelapnya pekatnya mendung yang gelap yang berakumulasi, saking banyaknya mendung yang menutupi langit, kemudian kan otomatis tidak dapat cahaya-cahaya bintang atau bahkan bulan. Wa dzulumatin tifa'in nari, ditambah gelapnya apa, padamnya api itu. Nah, selanjutnya
wa dzulumatul munafiqina, dan kegelapan orang-orang munafik. Kalau ini kan, majaznya, metafornya ya. Ini penjelasan dari segi, haliahnya orang munafik. Kegelapan orang munafik itu apa? Yaitu yang pertama dzulmatul kufri, yaitu yang pertama adalah kegelapannya kekufuran. Jadi kegelapan yang menimpa orang yang munafik itu yang pertama adalah gelapnya kekufuran. Wa dzulmatun nifaqi, dan gelapnya sifat nifak atau kemunafikan. Sudah kafir, mereka ditambah dengan kemunafikan, itu menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan Islam. Wa dzulmatu yaumil qiyamah, dan juga gelapnya hari kiamat. Au dzulmatud dolali, atau gelapnya kesesatan. Wa dzulmatu sukhtillahi, dan gelapnya murkanya Allah. Wa dzulmatul iqabis sarmadi, dan gelapnya siksa yang abadi ya, terus menerus. Au dzulmatus syadidah, atau kegelapan yang sangat-sangat eh, berat atau sangat-sangat pedih. Kalau gelap ya bukan pedih ya, gelap pokoknya gelap pekat ya. Ka'annaha dzulumat mutarakimat. Seperti ibaratnya kayak dia itu gelap-gelap yang terakumulasi. Pokoknya kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Enggak hanya gelap saja, benar-benar gelap gulita yang nggak bisa lihat apapun karena ketiadaan cahaya satu berkas pun tidak ada. Ibaratnya seperti itu ya. Maka di sini dibuat redaksi watarokahum fi zulumat. Saking banyaknya kegelapan yang menimpa orang munafik. Seperti itu. La yubsiruna. Nah, mereka tidak bisa melihat mahaulahum, apa-apa yang ada di sekitar mereka. Mutahayyirina, dan dalam kondisi yang bingung. Fakadzalika haula'i amanu biidhari kalimatil iman. Fa'idha matu ja'ahumul khawfu wal adabu. Maka seperti itulah mereka orang-orang yang beriman. eh, Beriman itu mereka menampakkan kalimat iman. Jadi kondisinya mereka itu hanya menampakkan ya syahadat dalam lisan saja, tapi hatinya tidak. Faida matu, maka ketika mereka telah mati, ja'ahumul khaufu, datanglah pada mereka ketakutan, wal adabu, dan siksa. Wa syubiha al imanu bin nuri, dan disamakan atau diserupakan iman itu dengan cahaya. Li'annan nuro, karena sesungguhnya nur, cahaya itu abalagul asyai, itu yang suatu hal yang paling puncak, atau paling mendekati fil hidayati ila thoriqil mustaqim. Nah, dalam urusan petunjuk menuju jalan yang lurus. Jadi kalau petunjuk, ibaratnya kita lewat jalan ya. Lewat jalan, kita kan butuh penerang. Nah, maka diibaratkan dengan syubih al-iman bin nur. Iman itu diibaratkan cahaya, karena dengan iman itu kita bisa meniti jalan yang lurus dengan adanya penerang berupa iman itu. Nah, wal imanu huwa at-thariqul wadih. Ya itu al-iman itu yaitu jalan yang terang, jalan yang jelas. Ilallahi azza wa jalla, menuju Allah azza wa jalla. Jadi karena iman itu adalah jalan yang jelas, jalan yang pasti itu menuju Allah, nggak mungkin menuju yang lain. Dan jalan menuju Allah itu
pasti garansi sampai kepada Allah kalau menggunakan iman, seperti itu ya. Wa syubihal kufru bil zulmah, dan diibaratkan, diserupakan kekafiran itu dengan kegelapan. Li'anna dhalla 'anit thariqil maslukah fil dhulmati la yasdadu illa hayratan. Nah, diserupakan kekufuran dengan kegelapan itu karena sesungguhnya kesesatan dari jalan yang ditempuh itu di dalam kegelapan tidak akan nambah, tidak akan menambah kecuali kebingungan. Ibaratnya kita jalan, jalan kita menempuh jalan itu di dalam kegelapan. Nah, kan bukan malah sampai kemana-mana, malah bingung. Karena ini sedang sampai di mana, kita mau menuju kemana, terus apakah nanti sampainya benar-benar sampai dengan ke tujuan dan seterusnya. Kebingungan yang bertambah-tambah karena ketiadaan penerang itu. Wa kadzalikal kufru la yazdadu sahibahu fil akhirati illa hayratan. Sama halnya dengan kekufuran. Nah, jadi kalau tadi kan kufur diserupakan dengan kegelapan. Nah, ini juga kekufuran ini tidak menambah sahibnya atau orang yang kafir itu di akhirat tidak menambah kecuali kebingungan pula. Wa fi darbil masali, dan di dalam urusan mendatangkan perumpamaan ini lil munafiqin binnari, terhadap orang munafik dengan perumpamaan api ini. Tadi kan perumpamaan api kan, istauqata naro. Salasu hukmin. Itu ada 3 hukum. Nah, salasu hikamin, ada tiga hikmah ya. Mohon maaf. Salasu hikamin, ada 3 hikmah. 3 hikmah dari perumpamaan eee, perumpamaan yang dibuat oleh Allah itu dengan orang munafik yang menyalakan api. Dari perumpamaan ini kita dapat 3 hikmah, apa saja? Ihdaha, yang pertama, annal mustadi'a bin nari mustadi'un binuri ghairihi. Fa idza dhahaba baqiya huwa fi zulmatihi. Nah, ini hikmah pertama, yaitu orang yang menyalakan api, orang al-mustadi, orang yang apa istilahnya ya? Menyalakan api atau menggunakan cahaya dari api, itu berarti dia menyalakan, menggunakan cahaya dari selain dirinya sendiri. Dia tidak bersinar dari dirinya sendiri, tapi menggunakan media yang lain. Ibaratnya seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Jadi orang itu kalau dia menggunakan cahaya dari api di dalam jalannya yang dia tempuh, berarti dia itu menggunakan cahaya dari selain selain dirinya sendiri. Cahaya itu dari eksternal, dari alat atau sarana di luar dirinya. Fa in dhahaba baqiya huwa fi dhulmatihi. Maka kalau sudah pergi nar itu dan beserta cahayanya, maka otomatis dia kehilangan cahaya itu dan tetap dalam kegelapannya. Hikmah yang pertama, maka kalau kita menggunakan media yang lain dari diri kita sebagai penerang kita, ya kalau penerang itu hilang ya kita ikut hilang cahayanya dan kita jadi gelap gulita. Asaniyah, yang kedua, hikmah yang kedua, al hikmatus tsaniyah, maksudnya annan naro tahtaju fi dawamiha ila madatil hatabi laitaduma. Nah,
Sesungguhnya api itu butuh pada ke keberlanjutannya, ila madatil hatabi, kepada, barang atau materi, salah satunya adalah kayu bakar. Jadi kebutuhan api untuk bisa terus-menerus menyala itu membutuhkan pada kayu bakar, butuh bahan bakar untuk terus bisa menyala. Jadi untuk bisa litatuma ini, untuk bisa terus menyala, dia butuh materi bahan bakar. Fakadzalikal imanu, sama halnya dengan iman. Yahtaju ila madatil i'tiqadi liyaduma. Sama halnya dengan iman, yang mana membutuhkan pada materi berupa iktikad, keyakinan, agar iman itu bisa terus-menerus ada di dalam hati kita. Jadi, jangan sampai kita mengklaim diri kita beriman, tapi keyakinan kita sudah nggak punya, iktikad kita sudah salah, atau bahkan tidak punya iktikad yang lurus kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ibarat api, yang mana api itu butuh kayu bakar, butuh bahan bakar berupa ini kayu bakar, sama halnya iman juga butuh pada materi, bahan bakarnya apa? Yaitu keyakinan di dalam hati. Sehingga dengan itu iman bisa tetap berlangsung hingga akhir hayat, hingga kemudian husnul khotimah. Nah, terus as-salisah ay al-hikmah as-salisah, hikmah yang ketiga dari perumpamaan yang dibuat Allah itu ada apa? Anna dzulmatal hasilah ba'da doi asyaddu 'alal insani min zulmatin lam yajid qablaha dawa'an. Nah, ini ya yang perlu digarisbawahi juga. Sesungguhnya kegelapan yang dihasilkan setelah adanya terang, setelah adanya cahaya, itu lebih, menyedihkan, lebih mengenaskan, lebih kuat pada manusia. Kegelapan itu lebih terasa atas manusia itu daripada kegelapan yang adanya kegelapan itu sebelum adanya cahaya. Mudahnya gimana? Orang itu misalkan ada, dia belum pernah tahu cahaya sama sekali. Nah, orang yang belum tahu cahaya sama sekali itu nggak akan kebingungan dengan adanya kegelapan itu, karena dia sudah biasa lah. Ya minimal nggak ada perbandingan apapun, karena ya dia sudah terbiasa dengan kegelapan itu. Tiba-tiba dia dapat cahaya terang, dia senang. Dia senang, dia bahagia sebab, oh, dunianya sudah nggak gelap lagi. Nah, tiba-tiba cahayanya hilang lagi, bahkan hilang seterusnya. Maka pasti penyesalan itu lebih mendalam bagi orang itu. Lebih kehilangan, lebih merasa bahwa gelapnya itu mengenaskan. Karena apa? Sudah tahu perbandingan. Oh, sebelumnya sudah tahu cahaya. Sudah merasakan nikmatnya terang benderang. Tiba-tiba kehilangan. Nah, ini maksud dari hikmah ketika itu. Nah, jadi ada 3 hikmah yang kita sadari, yang dituliskan oleh mufasir ini dari perumpamaan yang Allah buat dari ayat masaluhum kamatsalil ladzi istauqada naro. Seperti itu ya. Allahu a'lam bissawab.